Perkenalkan, nama saya Narjo Vandra, NIM di 002317, kelompok SGD A3. Kali ini saya akan membahas materi anatomi yang pertama mengenai perbedaan sirkulasi fetal dan orang dewasa. Peredaran darah sebelum dan sesudah lahir berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya seperti paru-paru pada fetus yang belum berkembang dengan sempurna dan juga pertukaran udara yang ada di plasenta, sehingga peredaran darah atau sistem sirkulasi darah yang ada di fetus ini berbeda dengan yang ada di orang dewasa. Pada gambar ini, yang ada di kiri ini adalah yang pada fetus, yang di kanan adalah yang pada orang dewasa. Karakteristik peredaran sebelum lahir, ciri-cirinya adalah yang pertama, hampir tidak ada aliran darah ke paru. Yang kedua, pertukaran gas terjadi di plasenta dan fetus mendapatkan O2 dan nutrisi melalui plasenta. Ya, karena paru-paru pada fetus belum berkembang, pertukaran gas O2 dan CO2 berlangsung di luar fetus, tepatnya di plasenta. Nah, darah dari plasenta bagian fetus yang kaya akan oksigen dan nutrisi mencapai organ-organ fetus melalui vena umbilicalis. Jadi dari sini menuju vena umbilicalis. Kemudian, nanti di dekat hati, vena umbilicalis bermuara ke vena cava inferior melalui ductus venosus. Dari vena umbilicalis menuju ke ductus venosus ke vena cava inferior. Nantinya di sana darah kayak oksigen dari plasenta akan bercampur darah yang kotor kayak CO2 dari vena cava inferior dari tubuh fetus. Nantinya di sana darah akan bercampur, tapi pada saat bersamaan sebagian lainnya darah dari plasenta tadi dari vena umbilicalis akan menuju ke vena porta hepatis untuk melalui metabolisme di hepar. Nah, tadi dari vena cava inferior akan menuju ke atrium kanan. Vena cava superior juga akan menuju ke atrium kanan. Nah, nanti di sana bedanya untuk darah yang dari vena cava inferior eh, akan langsung bisa menuju ke eh, at- at- atrium sinistra melalui foramen ovale. Nah, foramen ovale adalah lubang yang ada di antara atrium kanan dan atrium kiri, yang dimana pada orang dewasa foramen tersebut terobliterasi menjadi fossa ovale yang tertutup sehingga tidak bisa lagi dilalui darah. Namun pada fetus ini yang darah dari vena cava inferior dari atrium kanan, atrium dextrum bisa langsung menuju ke atrium sinistrum melalui foramen ovale. Sedangkan dari vena cava superior akan menuju ke atrium kanan, lalu ke ventriculus dextrum, kemudian menuju ke truncus pulmonalis. Nah, nanti dari truncus pulmonalis ini akan ke atas, namun bedanya tidak seperti pada peredaran darah dewasa. Peredaran darah ini tidak akan melalui arteri pulmonalis karena hampir tidak terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga darah bisa langsung melanjutkan perjalanannya. Namun nanti di sini akan ada ductus arteriosus di mana art, eh, truncus pulmonalis ini akan berhubungan dengan arcus aorta. Nantinya eh, eh, darah dari truncus pulmonalis ini bisa langsung bergabung dengan darah yang dari arcus aorta. Nah, dari situ akan mengalir ke seluruh tubuh ke peredaran darah eh, tepi, kemudian akan kembali lagi ke plasenta untuk melalui pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, dan ini adalah sirkulasi darah pada orang dewasa berbeda karena yang pertama
sudah tidak ada placenta, kemudian foramen ovale sudah menutup, kemudian dari ductus arteriosusnya juga sudah tidak ada. Placentanya nantinya akan tertutup menjadi tali pusat, kemudian foramen ovalenya menjadi fossa ovale, dan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Sehingga daerah nantinya dari seluruh tubuh langsung ke vena cava inferior dan superior, masuk ke garis ke atrium dextrum terlebih dahulu, kemudian ke ventriculus dextrum, kemudian baru ke truncus pulmonalis, dan di sini akan bercabang menjadi vena pulmonalis dextra dan sinistra, untuk nantinya akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta nutrisi dari paru-paru. Kemudian barulah nanti dari situ menuju ke atrium sinistrum, kemudian ke ventriculus sinistrum, kemudian ke arcus aorta, dan mengalirkan darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelainan kongenital yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah PFO, yaitu patent foramen ovale. Di sini jadi foramen ovale terbuka. Seharusnya foramen ovale ini pada bayi yang sudah lahir akan segera menutup membentuk fossa ovale. Tapi pada keadaan ini PFO nantinya foramen ovale tetap terbuka sehingga darah dari atrium kanan bisa langsung masuk ke atrium kiri. Eh, Kelainan ini tidak menimbulkan gejala, namun bisa jadi sangat berbahaya pada orang dewasa karena bisa menyebabkan stroke dan migrain, karena darah yang bercampur bisa menyebabkan suatu blood clot yang akan bisa menggumpal di otak dan menyebabkan stroke. Nah, kemudian kelainan yang lain adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, di sini ductus arteriosus yang seharusnya berobliterasi menjadi ligamentum arteriosum tidak terjadi obliterasi, sehingga tetap berhubungan antara truncus pulmonalis dengan arcus aortanya, sehingga keadaan ini menyebabkan darah yang dari aorta keluar melalui aorta bisa lagi masuk ke truncus pulmonalis, sehingga volume darah yang ke paru-paru menjadi meningkat, sehingga paru-paru bisa jadi mengalami kelainan karena bekerja lebih keras. Oke, kemudian lanjut ke bagian penyakit yang lainnya, kelainan lainnya yaitu VSD, yaitu ventricular septal defect, yang merupakan eh, defek atau kelainan pada septum interventrikular. Nah, kelainan ini banyak terjadi di bagian membranosa septum interventrikular karena bagian muskular septum interventrikular tidak menyatu dengan septum aortiko-pulmonal proksimal. Nah, sehingga nantinya di sini akan terbuka, sehingga nanti saat sistol darah dari ventriculus sinistrum bisa masuk lagi ke ventriculus dextrum, sehingga ventriculus dextrum menjadi kelebihan volume darah sehingga bekerja lebih keras lagi, sehingga nantinya bisa menyebabkan ventriculus dextrum ini hipertrofi. Nah, pada anak-anak bisa jadi muncul gejala seperti cyanosis karena nantinya darah yang mengalir melalui sirkulasi paru-paru menjadi sedikit dan tidak mendapatkan suplai oksigen yang tubuh itu yang cukup. Itulah mengapa pada anak-anak cenderung muncul gejala seperti cyanosis pada mukosa bibir dan jari. Dan yang terakhir, kelainan kongenital yang mungkin terjadi adalah atrial septal defect (ASD),
Nah, ESD ini ada tiga jenis. Yang pertama pada septum primumnya, kemudian ada defect septum secundum dan defect sinus venosus. Tapi paling banyak terjadi di defect septum secundum, yaitu 75% dibandingkan yang lain. Dan ini disebabkan oleh resorpsi jaringan septum primum yang berlebihan di daerah foramen ovale. Sehingga nantinya akan ada lubang di septum interatrial. Nah, nantinya setelah lahir, darah yang dari atrium kiri ini bisa menuju ke atrium kanan dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan beban volume pada sirkulasi paru sehingga akan menimbulkan kelainan-kelainan yang mirip seperti VSD tadi. Yaitu, tetapi ini hipertrofinya pada atrium dextrum. Nah, itulah pembahasan mengenai perbedaan sirkulasi fetal dengan orang dewasa serta kelainan kongenital yang mungkin terjadi akibat yang berhubungan dengan sirkulasi fetal ini. Nah, terima kasih.